Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Simpang Jalan. Ya, beginilah Simpang Jalan kesehariannya bersama teman-teman Jalan Simpang ya. Simpang Siur. Ini mencoba untuk menyadur tentang apa tadi? Hadis corona ya, virus. Ya, Virus COVID-19. ya virus COVID-19 yang nanti akan diutarakan teman kita eh, Mbah Banyulangit ya. Oke guys, selamat menonton video Simpang Jalan. Semoga bermanfaat bagi dulur-dulur kabeh. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku, kaum muslimin, kaum muslimat di seluruh Nusantara. Sekedar nambahi informasi dari tinjauan Islam terkait dengan virus corona. Sehubungan dengan global pandemi COVID-19, ada ibrah yang bisa diambil dari sejarah Islam dunia. Wabah penyakit dalam sejarah Islam dan bagaimana kita menyikapi itu semua. Hari ini umat manusia dihadapkan pada masalah bumi ini, sebuah virus atau wabah yang tidak terlihat, tapi membuat seisi bumi takut, yang membuat semua kekuatan senjata dan kesombongan bertekuk lutut, lumpuh di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kat. Iya. Nera nganggo anu kaya apa? Siap dong. Wes, Kuwi sarung iki ning kiwa apa Anu kuple ta diancang nih. Kuple aja kenjelang ngono lho. miring-miring temen iki kira unyil. Ya ngono gak apa-apa. memang begitulah sunatullahnya. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan tingginya kesombongan dunia dengan sesuatu yang sangat kecil, Ya, bener kecil. agar runtuh dengan sehina-hinanya seperti Namrud yang mati hina karena seekor lalat. Tapi masalah bumi ini adalah masalah muslimin juga. Bagaimana kita bersikap? Karena hari ini sebagian saudara kita menganggap remeh dengan pasrah saja. Indahnya agama ini karena semua masalah sudah ada solusinya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya adalah orang-orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Dalam kebingungan kita hari ini pun mereka semua hadir dengan petunjuknya. Bukan hanya itu, tapi mereka juga hadir membawa kabar gembira untuk kita. Kisah ini detail diceritakan dalam buku tentang Khalifah Umar bin Khattab karya Syekh Ali Asy-Syalabi tahun 18 Hijriah. Hari itu Khalifah Umar bin Khattab bersama para sahabatnya berjalan dari Madinah menuju negeri Syam. Mereka berhenti di daerah perbatasan sebelum memasuki Syam karena mendengar ada wabah Taum Amwas yang melanda negeri tersebut. Sebuah penyakit menular, benjolan di seluruh tubuh yang akhirnya pecah dan mengakibatkan pendarahan. Abu Ubaidah dan Al-Jarrah, seorang yang dikagumi Umar radhiyallahu an, sang gubernur Syam ketika itu datang ke perbatasan dan menemui rombongan. Dialog yang hangat antar para sahabat, apakah mereka masuk atau pulang ke Madinah. Umar yang cerdas meminta saran Muhajirin, Ansor, dan orang-orang yang ikut ke Mekah. Mereka semua berbeda pendapat. Bahkan Abu Ubaidah menginginkan mereka masuk dan berkata, "Mengapa engkau lari dari takdir Allah?" Lalu Umar radhiyallahu an menyayangkan dan bertanya, "Jika kamu punya kambing dan ada dua lahan yang subur dan yang satunya lagi kering, kemana engkau akan arahkan kambingmu? Jika ke lahan yang kering itu adalah takdir Allah, dan jika ke lahan yang subur itu juga takdir Allah. Sesungguhnya kami pulang, kita hanya berpindah dari takdir satu ke takdir yang lain." Akhirnya perbedaan itu berakhir ketika Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an mengucapkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di daerah itu, jangan kalian keluar dan lari darinya.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akhirnya mereka pun pulang ke Madinah. Umar radhiyallahu an merasa tidak kuasa meninggalkan sahabat yang dikaguminya, Abu Ubaidah radhiyallahu an. Beliau pun menulis surat untuk mengajaknya ke Madinah. Namun beliau adalah Abu Ubaidah radhiyallahu an yang hidup bersama rakyatnya dan mati bersama rakyatnya. Umar radhiyallahu an pun menangis membaca surat balasan itu, dan bertambah tangisnya ketika mendengar Abu Ubaidah bin Jabal dan sahabat mulia lainnya radhiyallahu anhum wafat karena wabah tersebut di negeri Syam. Total sekitar 20.000 orang wafat, hampir separuh penduduk Syam ketika itu. Pada akhirnya wabah tersebut berhenti ketika sahabat Umar bin As radhiyallahu an memimpin Syam. Kecerdasan beliaulah yang menyelamatkan Syam, hasil tadabbur beliau dan kedekatan dengan alam ini. Itu yang bisa kita petik pelajaran dari apa yang telah disampaikan Rasulullah ketika itu. Ketika kita kena musibah di suatu negeri, tetaplah kita tinggal di negeri itu, dan biarlah musibah itu berhenti di dalam negeri itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Sip.